Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya peserta ujian komprehensif atas nama Saudara Nasrullah, silakan perkenalkan diri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Nasrullah, asal dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya eh, mengajar pada Min 2 Hulu Sungai Tengah pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Alumninya dari mana, Pak? Saya dari alumni STAI Al-Wasliyah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, baik. Bapak siap diuji ya? Insyaallah Pak, nggih. Ya. Ya, pertanyaan pertama, Bapak silakan bedakan esensi dari P5 dan pembelajaran rahmatan lil alamin. Silakan dibedakan unsur-unsur dan konsep dari kedua istilah tersebut. Eh, yang pertama, P5 itu adalah proyek pelajar Pancasila, profil proyek pelajar Pancasila kalau nggak salah. Itu di mana banyak menekankan agar nantinya siswa eh, lebih mencintai tentang nilai-nilai Pancasila. Apa saja itu, Pak? Yang P5 itu? Misalnya eh, Bukan misalnya, apa saja komponennya? Bukan contoh. komponennya eh, kebinekaan, Satu. Yang terus kedua, eh, yang kedua saya lupa Pak, nggih. ya, silakan baca dulu, Pak, supaya berkualitas jawabannya. Karena yang diuji yang dilafalkan, bukan yang dilupa, Pak. Untuk P5-nya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian eh, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Eh, kemudian maaf, maaf, kewirausahaan. maaf, maaf. Jangan digabungkan antara P5 dengan PPRA. P5 itu harus jelas, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Lalu Ya apa? Pak, saya ulangi Pak. Dimensinya P5, beriman, berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian gotong royong, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kreativitas, kemudian bernalar kritis. Oke, kalau untuk PPRA PPRA, eh, gaya hidup berkelanjutan, diurutkan, Pak.
Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kearifan lokal. Itu saja Pak, saya ingat Pak. Baik. Silakan bedakan antara PBL dan PJBL. Baik, untuk perbedaan PBL dan PJBL, pada PBL itu fokus utamanya adalah pemecahan masalah, di mana siswa diberikan sebuah masalah atau pertanyaan yang kompleks yang harus siswa selesaikan atau siswa pecahkan melalui penyelidikan atau lagi misalnya melalui analisis. Dan sebaliknya untuk PJBL itu adalah di mana fokus utamanya yaitu pada proyek. Siswa diberikan semacam tugas proyek yang mana melibatkan kegiatan nyata yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang yang relevan dalam konteks nyata. Begitu, Pak. Iya. Contohnya yang Bapak susun PBL-nya apa? Dan PJBL-nya pada saat menyusun perangkat pembelajaran. Saya di sini kontennya tentang sikap teguh pendirian dari dari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini saya untuk PBL-nya yaitu siswa nanti akan diberikan semacam tugas kelompok, di mana setelah mereka menonton video pembelajaran tentang materi tersebut. Terus problemnya di mana? Jadi siswa di sana setelah melihat menonton video tentang sikap teladan sikap teguh pendirian tadi, maka di situ problemnya siswa masih belum teguh pendirian dalam berdiskusi di dalam kelas, sehingga setelah mereka nantinya mempelajari materi tersebut, mereka akan bisa bersikap meneladani sikap teguh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikap teguhnya itu apa? Mempertahankan pendapatnya, gitu Pak. Pendapat tentang apa? Tentang ketika mereka diskusi. Ya, cerita di Nabi Ibrahim mempertahankan pendapat apa itu? Di situ tentang keimanan. Kenapa tidak spesifik? Dijelaskan secara spesifik ya. Keimanan maksudnya apa? Dia ceritanya tentang apa ini? Pada materi itu di mana Nabi Ibrahim hidup pada masanya yang rajanya adalah Raja Namrud, yaitu para masyarakatnya mereka menyembah berhala. Nah, jadi di situ
eh, awalnya adalah Nabi Ibrahim juga ayahnya seorang pembuat patung. Nah, kemudian Nabi Ibrahim eh, berpikir sambil mencari kebenaran bahwa Allah itu siapa. Dicontohkan lagi kepada siswa ketika Nabi Ibrahim pada malam hari melihat langit, melihat bintang, melihat bulan, dia merasa bahwa inilah Tuhan. Kan tetapi setelah pergantian waktu eh, dan itu siang hari, maka muncullah lagi matahari. Nah, maka Nabi Ibrahim pun merasa bahwa yang tadi malam itu bukan Tuhan, tapi inilah Tuhan. Nah, jadi di situ tentang keimanan atau tauhid Nabi Ibrahim. Baik, yang PJBL-nya proyek apa yang diharapkan JBL-nya dari materi dari modul akhir saya yaitu siswa akan diberikan tugas membuat eh, membuat poster tentang sikap teguh pendirian dari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. poster? Iya, Pak. Posternya gimana itu? Posternya siswa menggambarkan semacam bentuk patung atau berhala, kemudian eh, di situ diberikan di bawah patung itu semacam tulisan atau eh, ceritanya, Pak. Begitu. Ya, baik. Silakan Bapak berikan contoh soal HOTS. Soal hot. Baik, untuk soal hot pada ketika siswa menonton video pembelajaran tentang sikap teguh pendirian dari teladan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ saya tugaskan ini siswa untuk setelah mengamati video, mereka diminta untuk menuliskan apa saja yang mereka temukan dari tayangan video tersebut. Begitu, Pak. Soalnya gimana? Contoh soalnya adalah jelaskan sikap Nabi Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan. Kalau soal dimulai dengan kata operasionalnya menjelaskan itu C berapa? C2, Pak. Berarti bukan HOTS ya. Oh, C4 ya, Pak, harusnya, Pak. Mestinya C4. Coba disusun soalnya yang berbasis HOTS dengan C4, C5. C4 menganalisis siswa diminta setelah soalnya adalah Pak, contohnya, Pak. Setelah kalian menonton dan mengamati tayangan video, maka silakan kalian analisis apa saja yang kalian temukan dari tayangan video tersebut. Nah, begitu, Pak. Baik. Ya, baik. Silakan Bapak membaca surat
Surah apa, Pak? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Saya nggak hafal, Pak. Maaf, Pak. Bapak disuruh baca, bukan menghafal. Jadi boleh ya Pak buka Al-Quran. Silakan. Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atakal hadisul ghasiyah. Salah itu Pak, ulang-ulang. Perhatikan alif lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atakal hadisul ghasiyah. Hal atakal. Ya Pak, maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Cukup Pak atau gimana? Terus. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusbinu wa la yu'ni min ju'. Salah itu Pak. Wujuh tinggi. Ulang. Ayat yang 7 ya Pak. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Yug, Wujuh yug, yug. Jangan dipantulkan. Yug nih, ditahan. Jangan dibaca yugu nih, yugu. oh bukan kokolah ya Pak. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lasiyah. Hmm. Kenapa? La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku mabaf. Wa namariku mabaf. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabthusah. Terus ya Pak. Terus. Afala yanzuruna ilal ibili afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Baik. Ya, silakan Bapak baca ini. Di mana pilihan yang tepat dari A, B, C, D, dan E. Jika sesuai
Saya pilih jawabannya B, Pak. Memberikan Baik. pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Alasannya apa? Eh, di situ adalah berupa remedial kepada siswa tersebut yang tidak sampai untuk KKM-nya. Oke. Kalau pertanyaan ini dibuatkan judul PTK, kira-kira judulnya jadi bagaimana, Pak? Eh, peningkatan hasil belajar siswa dengan metode apa tuh namanya Pak? Learning itu Pak. Nggak usah pakai metode, nggak ada metode di pilihan ini. Peningkatan peningkatan hasil belajar siswa materi bahasa Arab itu Pak. Ya, melalui apa? Peningkatan hasil belajar siswa materi bahasa Arab melalui eh, kegiatan melalui pembelajaran tambahan kepada Ya, siswa. ya seperti itu. Itu PTK-nya. Jadi harus ada dua unsur dalam PTK itu. Pertama itu dalam rangka meningkatkan, yang kedua dalam rangka memperbaiki pembelajaran. Iya Pak. Ya, judul PTK kemarin hafal nggak yang diajukan di proposal? Judulnya saya itu kalau nggak salah ingat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pendekatan betul saya lupa itu Pak, materi akidah akhlak eh, materi akidah materi akhlak tercela serakah pada min 2 lulus yang tengah gitu Pak. Kenapa judul itu ada? Apa penyebabnya? Apa latar belakangnya? Karena pada madrasah saya selama saya mengajar akidah akhlak, saya melihat hasil eh, pembelajaran akidah akhlak pada kelas 5 tersebut masih rendah, Pak. Jadi saya mengangkat judul tersebut. Baik, silakan Bapak baca ini nomor 1 sampai nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baik. Nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun ihbitu. Nomor 2, khairul wasiyah. Nomor 3, salah satu. Nomor 3, salah satu intahu. Nomor 4, yauma izinil haq. Nomor 5, birahmatin birahmatin adkhulu. Gitu Pak. Ya, dari bacaan Anda 1 sampai 5 itu salah semua. Ya Pak. Mohon maaf Pak. Oke, saya besarkan. Ada tanda di atas alif itu di nomor 4 ini, apa tandanya itu? Saya lihat nggak? Seperti huruf mim ya Pak.
Kalau ada anak-anak Anda yang tanya, itu tanda apa? Apakah fathah, dhamma, kasrah? Atau Anda menjelaskan namanya apa? Belum tahu saya, Pak. Ya, itu namanya tanda wasol. Bahwa huruf alif itu tidak dibaca. Wasol bentuknya merupakan bentuk terkecil dari huruf shad. Tapi kepala huruf shadnya yang ditulis namanya wasol. Nah, ada istilah hamzatul wasol dan hamzatul qata'. Iya, Pak. Nah, apabila kata hamzatul wasol itu sebelumnya tanwin seperti kata khairun, khairan, salah satun, yauma idin dan birahmatin itu syakalnya berbentuk tanwin, maka cara bacanya harus menambahkan nun wikoyah. Jadi cara bacanya khairon ya khairuni ya Ironeh, gitu gitu ya, Pak. ya khaironil wasiyah salah satu nintahu yauma idinil haqqa birahmatin idkhulu ya. Iya, Pak. Hmm. Seperti membaca ayat ikhlas ya, Pak, yang di wasal ya untuk ayat itu 1 dan 2. Ya, silakan Bapak pelajari terkait dengan nun wikoya itu apa di Google, banyak Iya, materinya. Pak. Oke ya. Oke, saya tanya, ini huruf ain ini apa maksudnya? Tuh. Kenapa huruf ain, Pak? Hmm? Saya lupa ya, Pak. Lupa atau tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Kalau anak-anak tanya kenapa bukan huruf ghain, bukan huruf ba, tapi ada akronim ain. Apa maksudnya ain? Ya, saya tunggu jawabannya di WA apa ya? Iya, Pak. Ya. Terakhir, Bapak diminta untuk menulis surat Al-Alaq 1 sampai 5 tanpa melihat laptop catatan HP original. Bersama dengan jawaban apa itu nun wikoyah dan ain, tanda ain yang ada dalam Al-Quran. Apa maknanya, apa maksudnya, itu istilah dari apa gitu. Ya, Tolong, Pak. Ini ya. surahnya Demikian Al-Falaq ya, Pak. Pak. Al-Alaq. Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Ini, Pak. Iqra. baik. Terima kasih Pak Nasrullah. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ini. Ya, sudah selesai. Terima kasih dan silakan Bapak Lev. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil gambar Pak. Oh, boleh, Pak.